Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Ria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review yang telah saya lakukan demi memenuhi tugas UAS mata kuliah Integrasi dan Migrasi Sistem. Untuk judul yang pertama, itu ada appointment di usaha kecil dan menengah, fasilitator, hambatan dan dampak pada kerja. Bagian abstraknya, artikel ini menganalisis appointment di usaha kecil dan menengah dan hubungannya dengan dukungan manajemen puncak, kendali TI dan pembelian strategis, serta efek appointment pada kinerja. Hipotesis diuji menggunakan sampel 199 manajer dari UKM di bidang manufaktur. Hasilnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara appointment di UKM dengan dukungan manajemen puncak, kendali TI, dan pembelian strategis. Demikian pula, penulis menemukan hubungan positif antara appointment dengan kinerja proses pengadaan dan kinerja bisnis. Temuan ini menekankan kepada manajer UKM perlunya memperhatikan dukungan manajemen puncak, kendali TI, dan pembelian strategis ketika menerapkan appointment. Demikian pula, artikel ini memberikan bukti manfaat appointment pada kinerja proses pengadaan dan kinerja bisnis. Studi ini mengisi celah dalam literatur mengenai appointment di UKM dan dampaknya pada kinerja. UKM merupakan bagian penting dari ekonomi saat ini dan appointment dapat berdampak signifikan pada kinerja organisasi ini. Lalu untuk metode yang digunakan pada artikel ini, hipotesis diuji menggunakan sampel 199 manajer dari UKM di bidang manufaktur. Data yang didapat itu dikumpulkan melalui survei telepon. Lalu untuk langkah penelitiannya, menentukan populasi penelitian UKM di bidang manufaktur dengan jumlah karyawan dari 50 sampai 500 yang telah beroperasi selama minimal 5 tahun dan terdaftar dalam database SABI Spanyol. Pengambilan sampel. Sampel diambil secara acak dari populasi penelitian, lalu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei, telepon, lalu ada analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis persamaan struktural atau SEM. Lalu untuk hasil penelitiannya, ditemukan hubungan yang signifikan antara appointment di UKM dengan dukungan manajemen puncak, kendali TI, dan pembeli strategis. Ditemukan hubungan positif antara appointment dengan kinerja proses pengadaan dan kinerja bisnis. Lalu untuk kesimpulannya, dukungan manajemen puncak, kendali TI, dan pembelian strategis merupakan faktor penting dalam penerapan appointment di UKM. Appointment berdampak positif pada kinerja proses pengadaan dan kinerja bisnis di UKM. Lalu untuk kelebihan yang dimiliki oleh peneliti pada judul ini, itu ada studi ini mengisi celah dalam literatur mengenai appointment di UKM. Studi ini memberikan bukti empiris mengenai dampak appointment pada kinerja UKM. Lalu untuk kekurangannya, studi ini menggunakan data cross-sectional sehingga sulit untuk mengklaim hubungan kausal. Studi ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerapan appointment di UKM, seperti hubungan dengan pemasok. Lalu untuk review jurnal yang kedua, yaitu berjudul Dampak Peningkatan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP terhadap kinerja perusahaan melalui manajemen rantai pasokan hijau. Lalu untuk abstraknya, penelitian ini menyelidiki pengaruh dari peningkatan sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP pada kinerja perusahaan melalui manajemen rantai pasok hijau, integrasi pemasok, dan integrasi internal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berdomisili di Jawa Timur. Indonesia telah menerapkan ERP dan telah disertifikasi oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO dalam sistem manajemen lingkungan.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dirancang dengan skala Likert 5 poin dari 243 perusahaan manufaktur, 150 kuesioner disebar, dan 135 kuesioner dianggap valid untuk dianalisis. Lalu analisis data menggunakan perangkat lunak Smart PLS, hasilnya menunjukkan bahwa ke-8 hipotesis yang telah ditentukan dukungan ERP yang ditingkatkan mempengaruhi integrasi pemasok, integrasi internal, dan manajemen rantai pasok hijau. Integrasi internal mempengaruhi manajemen rantai pasokan hijau dan kinerja perusahaan. Integrasi pemasok memengaruhi manajemen rantai pasok hijau dan kinerja perusahaan. Manajemen rantai pasok hijau mempengaruhi kinerja perusahaan. Temuan yang menarik adalah bahwa manajemen rantai pasok hijau, integrasi internal, dan integrasi pemasok memadai efek dari ERP yang ditingkatkan pada kinerja perusahaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model penelitian yang menganalisis hubungan antara keempat konstruk secara bersamaan dengan manajemen rantai pasok hijau. Integrasi internal dan integrasi pemasok sebagai variabel perantara. Penelitian ini memberikan wawasan bagi manajer tentang bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan dalam manajemen rantai pasokan. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada penelitian terkini dalam manajemen rantai pasokan. Lalu untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan teknik Partai Least Square atau PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 3.0. Analisis data peneliti dua elemen model, yaitu model luar dan model dalam. Analisis model luar menilai validasi atau validitas, konvergen dan diskriminan, dan reliabilitas indikator. Nilai pemuatan luar mewakili validitas konvergen dan nilai pemuat silang mewakili validitas diskriminan. Sementara itu, analisis model dalam meneliti hipotesis yang telah ditentukan. Indikator dianggap valid jika nilai pemuatan luar besar dari 0,5 dan pemuatan luar besar dari pemuat silang 65. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis pemuatan luar, pemuatan silang, dan nilai rata-rata sektor indikator. Rata-rata skor nilai indikator berada dalam 3,9030 dan 4,3358. Nilai ini mewakili sektor rata-rata dari semua tanggapan pada setiap indikator. Lalu di sini ada langkah penelitian. Penelitian ini memiliki perusahaan yang selalu meningkatkan ERP mereka untuk mengikuti perkembangan proses bisnis yang disebut ERP yang ditingkatkan. Kesesuaian ERP secara berkelanjutan meningkatkan integrasi internal dan eksternalnya, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi GSCM untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu studi ini telah mensurvei populasi 243 perusahaan manufaktur yang berdomisili di Jawa Timur, Indonesia yang telah menerapkan ERP selama lebih dari 4 tahun. Selain itu, perusahaan yang dipilih juga telah disertifikasi oleh ISO 14000 dalam sistem manajemen lingkungan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dirancang dengan skala Likert 5 poin dengan 1 banding sangat tidak setuju hingga 5 banding sangat setuju. 150 mahasiswa manajemen operasi membantu distribusi kuesioner dan setiap mahasiswa ditugaskan tanggung jawab untuk satu perusahaan. Dibutuhkan 3 bulan untuk mengumpulkan kuesioner dan dari 150 sampai 135 kuesioner dikembalikan dan dianggap valid untuk analisis. Distribusi kuesioner menggunakan tautan formulir Google dan surat pos yang dikirim ke Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan dan kemudian diteruskan ke responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Responden adalah tingkat pengawasan atau lebih tinggi yang bertanggung jawab atas TI, produksi, pembelian, dan logistik. Tingkat pengawas atau lebih tinggi di departemen ini dianggap memiliki pengetahuan tentang operasi dan kebijakan perusahaan serta memahami konteks penelitian. Lalu di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, nilai koefisien jalur atau model dalam menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien adalah jalur yang ditunjukkan oleh t-statik. Pengujian hipotesis signifikan jika nilai t-statik lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikan value 5% atau 0,05. Hasil literasi yang diperoleh dari program Smart PLS juga menghasilkan nilai sampel asli, rata-rata sampel, dan deviasi standar. Sampel asli adalah skor beta yang tidak distandarisasi yang digunakan untuk melihat sifat prediktif variabel independen dari variabel dependen. Rata-rata sampel adalah nilai rata-rata sampel yang dihasilkan dari proses literasi. Deviasi standar adalah kesalahan standar. Lalu yang kedua ada hasil analisis koefisien jalur dalam tabel 4 yang pada jurnalnya dan menunjukkan nilai koefisien jalur dan nilai t-statik. Untuk memverifikasi dan menentukan signifikasi hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa semua hipotesis didukung secara empiris. ERP yang ditingkatkan mempengaruhi kinerja perusahaan. ERP yang ditingkatkan mempengaruhi GSCM. ERP yang ditingkatkan mempengaruhi integrasi internal. ERP yang ditingkatkan dari integrasi pemasok GSCM terhadap kinerja perusahaan. Integrasi internal dari kinerja perusahaan. Integrasi internal dari GSCM. Integrasi pemasok dari kinerja perusahaan dan integrasi pemasok dari GSCM. Lalu untuk kesimpulannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dampak dari peningkatan sistem perencanaan sumber daya perusahaan pada kinerja perusahaan melalui integrasi pemasok, integrasi internal, dan manajemen rantai pasok hijau. Untuk tujuan ini, 8 hipotesis telah diajukan dan hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis tersebut didukung secara empiris. Sistem ERP yang ditingkatkan mempengaruhi integrasi pemasok, integrasi internal, dan GSCM. Integrasi internal dan integrasi pemasok mempengaruhi manajemen rantai pasokan hijau dan kinerja perusahaan. Manajemen rantai pasok hijau mempengaruhi kinerja perusahaan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dirujuk dalam perumusan ke-8 hipotesis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada temuan penting tentang keberadaan peran perantara dari variabel para perantara. Seperti yang ditunjukkan pada hasil uji efek tidak langsung, temuan membuktikan bahwa ERP yang ditingkatkan, integrasi pemasok, dan integrasi internal secara tidak langsung meningkatkan kinerja perusahaan melalui peran perantara dari manajemen rantai pasok hijau. Temuan ini membuktikan bahwa manajemen rantai pasok hijau salah satu isu tren terkini yang dihasilkan dari pemanasan global akibat meningkatkan tingkat polusi dan kerusakan hutan. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan dukung dari pemasok dan fungsi internal serta meningkatkan ERP secara teratur. Mengikuti pengembangan proses bisnis, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada penelitian yang sedang berlangsung di bidang manajemen rantai pasokan. Lalu ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya penelitian ini memberikan wawasan baru bagi manajer bahwa mengadopsi manajemen rantai pasok hijau berkontribusi pada kinerja perusahaan dengan dukungan dari pasok dan fungsi internal serta meningkatkan ERP secara teratur mengikuti pengembangan proses bisnis. Untuk kelebihan yang kedua, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada penelitian yang sedang berlangsung di bidang manajemen rantai pasokan. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya itu keterbatasan jurnal.
ini terletak pada populasi penelitian dan variabel yang terlibat. Saran untuk studi lebih lanjut mungkin membahas para variabel yang terkait dengan pandemi seperti manajemen risiko rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan untuk mencakup pihak dan fungsi yang lebih luas. Selain itu, studi selanjutnya mungkin mempertimbangkan industri yang berbeda seperti industri jasa daripada industri manufaktur. Selain itu, jurnal ini memiliki sampel terbatas dari perusahaan manufaktur yang berdomisili di Jawa Timur, Indonesia yang tidak cukup untuk mencakup Indonesia. Sekian penjelasan dari hasil review jurnal yang telah saya buat. Bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.